Oke, ketemu lagi dengan saya di channel Agus Elektronika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan daripada teman-teman semua ya, tentang permasalahan master mixer satu potensio yang seperti ini, dimana pertanyaannya teman-teman itu yaitu bahwa master mixer ini bisa menimbulkan noise atau dengung. Dan sebelum lanjut ya, saya akan sedikit jelaskan bahwa tentang master mixer satu potensio ini, bahwa master mixer ini adalah penguat akhir ya, penguat akhir daripada apa itu namanya, aksesoris kita ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dari aksesoris kita itu outputnya lemah, maka setelah dikasih ini outputnya akan menjadi lebih bertenaga lagi. Dan penyebab dengung yang pertama yang saya jelaskan terlebih dahulu, penyebab dengung yang pertama yaitu di bagian pengkabelannya. Jadi usahakan, saya sering bilang ya teman-teman, kalau di pengkabelan itu sangat berpengaruh sekali, terutama kabel yang tidak terbungkus. Contohnya kabel yang tidak terbungkus seperti ini ya teman-teman. Sebentar. Kabel yang tidak terbungkus seperti ini ya. Maksud tidak terbungkus itu kabel input dengan kabel jalur atau kabel tegangan itu berbeda ya teman-teman. Karena kabel yang seperti ini dijadikan kabel input, maka itu tidak efektif dan tidak menutup kemungkinan kabel yang seperti ini bisa menyebabkan dengung yang amat keras sekali. Dan itu tidak direkomendasikan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus diperhatikan betul-betul cara untuk agar supaya master mixer kita yang dipasang tidak timbul dengung dan tidak noise ya teman-teman. Jadi teman-teman harus gunakan kabel yang terbungkus seperti ini. Kenapa saya bilang kabel ini sudah terbungkus? Di bagian tengah-tengah kabel ini ada dua kabel ya, ada dua kabel yang terbungkus oleh kabel juga ya teman-teman. Di luar ini ada kabel dan di dalamnya ada kabel. Jadi yang di luar ini kabelnya membungkus kabel yang ada di dalamnya. Maka ini sungguh tidak ada apa namanya, sinyal liar ya teman-teman. Jadi sinyal liar itu tidak masuk ke input daripada atau output daripada master mixer ini. Misal seperti ini, kalau misalkan teman-teman menggunakannya seperti ini, maka sinyal liar akan mudah masuk sekali teman-teman, dan bisa menyebabkan ngeground. Jadi seperti itu ya teman-teman yang harus diperhatikan. Kalau misalkan memasang master mixer yang seperti ini kemudian timbul dengung, perhatikan dulu di bagian pengkabelan input dan outputnya. Yang paling parah itu di bagian inputnya ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini akan saya jelaskan sedikit ya. Saya jelaskan kembali, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya teman-teman. Dan di sini sudah tegangannya adalah simetris ya, DC main, dan DC plus. Dan untuk inputnya ada di sini dan outputnya ada di sini. Kalau yang sudah dimodif, artinya itu master mixer ini sudah ada yang dirombak, kadang juga ini dikurangi ya, untuk tingkat kepekaannya atau frekuensinya itu dikurangi. Cara menguranginya itu sangat mudah sekali ya teman-teman untuk master mixer yang satu potensio ini. Lebih jelasnya saya akan jelaskan dengan sedikit gambaran ya, agar supaya lebih maksimal lagi dan mudah dipahami ya teman-teman. Jadi gambar ini saya sudah copy atau saya sudah gelap ya teman-teman. Oke. Di sini. Jadi gambar ini persis dengan yang ada di yang saya pegang ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman untuk mengurangi frekuensi daripada master mixer ini
Yang pertama, teman-teman, ini tanpa dimodif ya teman-teman, hanya mengurangi frekuensi saja. Yang pertama, teman-teman harus diperhatikan di bagian R-nya dulu. Di bagian R sini ada 100K. Ini adalah R gain ya teman-teman. Yang ukuran besar ini adalah R gain. Jadi ini R gain ya. R gain. Dan di sebelahnya lagi, karena di sini dual op amp untuk IC-nya 4558 untuk IC-nya dual op amp, maka di sini ada dua penguatan ya teman-teman. Jadi untuk inputnya ini sudah dikuatkan, kemudian dipotong oleh potensio ini, kemudian dimasukkan lagi ke penguat atau yang sebelahnya lagi, dikuatkan lagi sehingga menjadi 3 kali lipat, bahkan melebihi dari itu ya teman-teman. Tergantung dari teman-teman menyeting di bagian R gain yang kedua ini. Ini adalah R gain, dan untuk R gain di bagian sini yaitu di ini ya teman-teman. Ini adalah R gainnya. Ini adalah R gain. R gain. Jadi langkah yang kita harus lakukan untuk mengurangi noise yang berlebihan pada power amplifier kita, karena di sini outputnya dan di sini adalah inputnya. Jadi langkah yang pertama, teman-teman harus merubah R gain yang di sini. Di sini adalah 100K, jadi rubah sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kalau sudah sesuai, misalkan di sini menggunakan 10K atau 47K, maka itu kalau menurut teman-teman sudah cukup, ya sudah cukup. Seperti itu. Kalau misalkan sudah tidak terdengar lagi dengung, tapi di sini kelemahannya, kalau misalkan di sini dirubah, maka outputan dari master mixer ini akan juga berkurang ya teman-teman. Akan juga berkurang seperti itu. Hanya saja noise atau dengung akan tidak terdengar lagi di sound system kita. Terus yang kedua yaitu merubah di bagian sini. Teman-teman bisa merubah di bagian sini dan juga bisa merubah di bagian sini. Tapi saya sarankan teman-teman merubah di bagian sini saja. Kenapa saya menyarankan di sini? Kalau di sini untuk input yang masuk ke output sebelah sini, maka di sini akan dikurangi ya. Misalkan di sini over, jadi nyampe di sini, output dari sini, ini adalah output ya teman-teman. Ini adalah output dan di sini adalah inputnya. Jadi kalau misalkan aksesoris kita itu over ya, maka kita bisa menetralisir di sini, menyeimbangkan di sini, atau menurunkan frekuensi yang sudah melebihi batas dari yang ditentukan ya teman-teman. Jadi setelah itu diturunkan kembali ke sini, kemudian ditingkatkan lagi di sini sehingga menghasilkan suara yang begitu halus dan juga bertenaga ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman merubah di 100K ini tanpa merubah di sini, kalau di sini over, kemudian nyampe sini dikuatkan lagi, ini akan semakin menjadi over ya teman-teman. Semakin over, kemudian dimasukkan ke sini. Di sini sudah diturunkan ya. Intinya di sini sudah menjadi turun lagi dari 100, misalkan dari 100% menjadi 50% di sini, dipotong separuhnya frekuensi tersebut, maka outputan dari sini juga akan berkurang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kebalikannya daripada yang merubah resistor yang ada di sini. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih kebingungan ya untuk mengatasi dengung atau mengatasi permasalahan yang over atau gimana, teman-teman harus perhatikan dahulu R gain yang ada di setiap masing-masing komponen. Seperti mixer itu juga ada R gainnya ya teman-teman, resistan gain, dan seperti penguat-penguat lainnya juga ada resistan gain. Tapi kalau untuk master mixer yang seperti ini, resistan gainnya ada di sebelah sini dan sebelah sini. Kalau di sini teman-teman bisa perhatikan, di sini adalah resistan gain dan di sini ukurannya 47K juga resistan gain. Jadi resistan gain itu jumperan dari IC seperti ini ya teman-teman. Jadi kedua kaki IC ini di jumper. Intinya input dan output itu di jumper. Kalau misalkan ini dilepas atau rusak ya,
restannya, maka yang terjadi noise dan suara enggak karuan seperti suara mendesis dan sebagainya. Dan juga ini ya teman-teman, pengaruhnya di bagian kapasitor yang kecil ini, kapasitor milar ya. Ini di sini ada ukuran 33P. Ini menentukan karakter sekaligus meredam noise atau meredam frekuensi yang sudah difilter ya teman-teman. Maksudnya ini meredam frekuensi tadi yang bergumur atau gimana, atau noise, atau diakibatkan oleh tegangan yang masuk, maka di sini diredam oleh ini. Dan ini bisa merubah karakter daripada master mixer ini. Kalau misalkan teman-teman mau merubah karakter master mixer ini kan flat, mau dijadikan subwoofer atau misalkan dijadikan middle, ya teman-teman bisa mengganti di bagian sini. Jadi teman-teman nanti tinggal menyesuaikan saja untuk ukurannya. Jadi tidak ada patokan ya teman-teman, karena selera kita itu berbeda-beda seperti itu. Dan saya jelaskan di sini yaitu untuk mengatasi noise yang berlebihan atau mendesis dan segala macam. Teman-teman coba lakukan langkah yang seperti ini. Oke, kalau misalkan teman-teman menggunakan separuhnya saja daripada IC ini, boleh ya. Misalkan di sebelah sini, jadi ini dipotong ya teman-teman, dipotong, atau di sini dipotong langsung masuk ke power amplifier kita. Misalkan ini dipakai untuk mikrofon ya, ini juga bisa ya teman-teman. Jadi ini sangat mantap sekali. Ini untuk mikrofon dan ini untuk musik, itu bisa banget ya teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi saya jelaskan sedikit sekaligus menjawab komentarnya teman-teman ya. Misalkan satu dari master mixer ini dibuat untuk musik dan mikrofon ya. Caranya ya seperti ini. Jadi satu mixer ini bisa dibuat dua ya. Yang ini dipotong ya teman-teman, untuk inputnya dipotong, di sini juga dipotong ya. Ini adalah output yang masuk ke power amplifier kita, dan di sini juga masuk ke power amplifier kita. Cara menggabungkan outputnya ini, teman-teman cukup menambahkan resistor atau menambahkan tahanan lagi ya teman-teman. Maaf, menambahkan tahanan lagi di sebelah sini, gelap ya. Oke, menambahkan tahanan, misalkan menggunakan 1K atau 10K ya. Di sini 10K, di sini 10K, dan 10K ini digabungkan dengan output yang di sini. Di sini juga dipasangin yang 10K juga digabungin. Jadi inputnya ini sudah berbeda-beda teman-teman. Ini untuk musik dan ini untuk mikrofon. Seperti itu ya. Input yang di sini adalah mic, yang satunya lagi adalah untuk input musik. Jadi kita karaokean itu rasanya sangat enak sekali ya teman-teman. Bisa menyeting tingkat volume daripada musik dan juga vokalnya, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan ini cukup bisa membantu penasaran atau pertanyaan daripada teman-teman yang sudah berkomentar dan bertanya ya, baik itu di channel saya atau di WA ya. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi teman-teman harus perhatikan di RGI-nya dan juga di pengkabelannya. Oke, saya kira sekian dulu ya video dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami dan semoga bermanfaat. Apabila teman-teman masih kurang paham, silahkan ditanyakan kembali, saya akan ulas kembali ya teman-teman. Dan video ini sudah saya jelaskan mungkin ya di video saya sebelumnya, karena mungkin kurang jelas atau gimana, saya kurang paham juga ya teman-teman, mohon maaf sekali. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.